Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Oke, kali ini kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang keren banget nih. Sebuah tanaman yang seolah-olah jadi jembatan antara dunia kuno dan dunia modern. Dari cerita turun-temurun sampai masuk ke laboratorium canggih. Yuk, kita selami bareng-bareng sains di balik Strobilanthes crispa. Coba deh bayangin, di kebun-kebun di seluruh Asia Tenggara, tumbuh semak yang kelihatannya biasa aja ini. Tapi jangan sampai penampilannya menipu. Di Indonesia, tanaman ini dapat nama yang gahar banget, keji beling, yang artinya pemecah batu. Dan nama ini udah kayak petunjuk pertama soal kekuatan tersembunyi di dalamnya. Udah dari dulu banget, daunnya ini direbus jadi teh buat ngobatin macem-macem penyakit. Mulai dari batu ginjal, diabetes, sampai gigitan ular. Klaimnya luar biasa banget kan? Nah, pertanyaannya sekarang. Ini beneran atau cuma mitos aja? Ada nggak sih bukti nyata di balik cerita-cerita ini? Apa kata sains modern? Oke, sebelum kita loncat ke data-data laboratorium, yuk kita kenalan dulu sama tanaman ini. Sejarah dan nama-namanya yang beragam di banyak budaya, itu nyimpen cerita yang kaya banget. Nama ilmiahnya Strobilanthes crispa. Tanaman ini tuh semak asli dari Asia Tenggara, bunganya kuning khas gitu. Dia senang banget tumbuh di iklim tropis, biasanya sih tumbuh di pinggir sungai, atau malah dijadiin pagar hidup sama orang-orang. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba lihat tabel ini deh. Setiap nama itu kayak nyeritain sesuatu. Di Tiongkok, namanya Jenderal Muka Hitam. Keren kan? Kedengarannya aja udah kuat banget. Di Malaysia disebut pecah kaca. Dan pastinya di Jawa, keji beling alias si pemecah batu. Semua nama ini nunjuk ke satu hal yang sama. Reputasinya sebagai penghancur sesuatu yang keras di dalam tubuh. Dan inilah kampung halamannya. Peta ini nunjukin kalau dia asalnya memang dari Indonesia, dari Jawa sampai ke Kepulauan Sunda kecil. Dari sinilah cerita soal kehebatannya mulai menyebar kemana-mana. Sekarang, ayo kita selami lebih dalam lagi. Gimana sih tanaman ini bisa jadi andalan pengobatan tradisional turun-temurun selama berabad-abad? Coba deh lihat daftarnya. Luar biasa kan? Banyak banget. Jadi secara tradisional daunnya ini bukan cuma buat batu ginjal, tapi juga buat kanker, diabetes, darah tinggi, masalah pencernaan, bahkan buat pertolongan pertama kalau digigit ular. Cara pakainya juga macam-macam. Bisa dimakan mentah, direbus jadi teh, atau ditumbuk buat obat luar. Terus gimana sih cara kerjanya? Setidaknya menurut kearifan lokal, terutama buat ngatasin batu ginjal? Nah, penelitian ngasih penjelasan kayak gini. Daunnya itu kaya banget sama kalsium karbonat. Pas direbus, airnya jadi agak basah. Nah, kondisi basah inilah yang dipercaya bisa bantu ngelancarin buang air kecil dan ngelarutin garam kalsium di batu ginjal. Ini nih jembatan pertama yang hubungin tradisi sama ilmu kimia dasar. Masuk akal kan? Oke, dari sini kita mulai penasaran kan? Pertanyaannya bukan lagi tanaman ini bisa apa, tapi kenapa dia bisa begitu? Sebenarnya ada apa sih di dalam daun-daun hijau ini? Ya, jelas dong dengan reputasi sehebat itu, para ilmuwan pasti gatel pengen tahu. Mereka mulai mikir, apa ya yang bakal kita temuin kalau tanaman ini dianalisis pakai alat-alat modern? Yuk kita intip hasil temuan mereka. Dan jawabannya ada di angka ini, 136. Itu bukan cuma satu atau dua bahan aktif ya,
Tapi 136 senyawa kimia beda yang berhasil diidentifikasi dari ekstrak Strobilantes crispa. Wow, ini sih udah kayak apotek alami di dalam satu tanaman. Dan ini baru beberapa contohnya. Kita nggak lagi ngomongin senyawa-senyawa simpel. Ini tuh semacam koktail fitokimia yang super kuat. Ada terpenoid, flavonoid, steroid, klorofil, dan masing-masing punya potensi biologisnya sendiri. Gambar ini nunjukin betapa rumitnya kandungan di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apakah semua senyawa ini beneran mendukung klaim-klaim tradisional tadi? Yuk kita adu klaim tradisional sama data-data dari lab. Cocok nggak? Pertama, diabetes. Klaim orang dulu tanaman ini bisa bantu. Dan ternyata, di lab, penelitian ke tikus nunjukin ekstrak daunnya punya efek anti-hiperglikemik yang signifikan. Efeknya bahkan dibandingin sama glibenclamid, obat diabetes standar. Ini tuh validasi yang kuat banget. Dan ini penting, karena bisa aja jadi cikal bakal obat herbal baru buat diabetes yang udah teruji secara klinis. Oke, lanjut. Gimana soal mah dan penyembuhan luka? Lagi-lagi, sains kayaknya setuju nih. Penelitian pada tikus nemuin kalau ekstrak daunnya bisa mempercepat penyembuhan luka dan ngelindungin lapisan lambung dari kerusakan akibat alkohol. Ini kan cocok banget sama penggunaannya buat masalah pencernaan, sekaligus nunjukin potensi buat obat pelindung lambung di masa depan. Kalau buat penyakit kayak sakit kuning atau ambeien, itu kan seringnya ada hubungannya sama infeksi ya. Dan bener aja, ekstraknya di lab terbukti punya aktivitas antimikroba, bisa ngehambat bakteri jahat kayak E. coli dan S. aureus. Jadi intinya, kita ngelihat hubungan langsung antara klaim zaman dulu dengan mekanisme biologis yang nyata. Dan ini relevan banget sekarang, di saat kita butuh sumber antibiotik baru buat ngelawan bakteri yang makin kebal. Nggak cuma senyawa-senyawa canggih tadi loh. Daun ini ternyata juga gudangnya nutrisi penting. Ada kalium, kalsium, vitamin C, B1, B2, yang kemungkinan besar ikut ngebantu kerja antioksidannya. Oke, setelah ngelihat semua bukti ini terus gimana dong kesimpulannya? Langkah kita selanjutnya apa? Gampang banget sih buat kita langsung bilang, wah ini obat ajaib. Tapi dalam sains, kita harus tetap hati-hati dan objektif, melihat gambaran besarnya. Nah, ini dia beberapa catatan penting yang harus kita ingat. Sebagian besar penelitiannya itu masih di hewan atau di cawan petri. Jadi kita butuh banget uji klinis ke manusia. Terus, banyak penelitian pakai ekstrak kasar, bukan satu senyawa murni. Jadi susah tahu mana aktor utamanya. Artinya apa? Walaupun hasilnya menjanjikan banget, perjalanan dari tanaman di kebun sampai jadi obat resep di apotek, itu masih panjang. Jadi, kesimpulan besarnya gini. Sains modern itu udah ngevalidasi banyak banget kearifan di balik penggunaan tradisional Strobilantes crispa. Kita udah buktiin kalau cerita rakyat itu ada dasarnya. Tapi, kita ini baru nyentuh permukaannya aja buat benar-benar paham gimana cara kerjanya. Ini jadi pengingat kalau pengetahuan etnobotani itu berharga banget sebagai peta jalan penemuan medis masa depan. Dan semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lebih besar. Kisah Kejibiling, si pemecah batu ini, adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana cerita rakyat bisa jadi petunjuk buat penemuan ilmiah. Ini bikin kita jadi mikir, kira-kira berapa banyak lagi ya rahasia yang disimpan sama alam yang masih nunggu buat kita temukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.